Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan Om Swastiastu bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcel Janibowo. Pada hari ini saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Kemajuan Terkini dalam Pengemasan Biodegradable, Penggunaan Kemasan Berbasis Polylactic Acid, yang merupakan sebuah penelitian tinjauan sistematis. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Marcel Janibowo, Dr. Putu Pratiwi Kemala Putri Sosiawan, Muhammad Fikri Hanif, dan Dr. Farida Yulianti, SH, SEMM. Sebagai pendahuluan, saya akan memulai dengan populasi dunia, di mana populasi dunia ini menyebabkan pertumbuhan eksponensial di dalam produksi plastik global dalam beberapa tahun, sehingga memberikan dampak merugikan terhadap alam dan keanekaragaman hayati. Dari grafik berikut kita dapat melihat bahwa produksi plastik meningkat dari 1,5 juta ton pada tahun 1950 menjadi 370 juta ton pada tahun 2020 dengan prediksi mencapai 4 kali lipat pada tahun 2050. Dan dari grafik bisa dilihat bahwa kemasan merupakan produksi terbanyak daripada plastik sampah yang tertimbun di dunia. Sistem industri pada saat ini didasarkan pada model ekonomi linier yang diproduksi daripada barang manufaktur dengan bahan baku berbasis fosil, sehingga berakhir pada pembuangan di tempat akhir atau TPA. Contoh-contohnya adalah plastik-plastik yang kita gunakan sehari-hari seperti kantong kresek dengan polipropilen, seperti sendok dan garpu dengan polisistiren. Dan 36% daripada 400 juta ton sampah plastik merupakan sampah kemasan. Dan akhirnya 79% terakumulasi pada tempat pembuangan akhir. Hanya 9% yang bisa didaur ulang. Oleh karena itu, tim kami ingin mengusulkan suatu modalitas pengganti dari plastik konvensional, yaitu PLA atau polylactic acid, yang diproduksi dari jagung yang dapat digunakan menjadi kemasan dengan biodegradabilitas yang tinggi atau mudah terurai di lingkungan, emisi gas yang rendah, toksisitas minimal, dan dapat diproses secara masif dan fleksibel. Tujuan penelitian kami adalah mengeksplorasi potensi PLA sebagai solusi pengganti plastik konvensional dan menjadi dasar teori dalam mengembangkan bahan kemasan biodegradable yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati. Metode penelitian kami adalah tinjauan sistematis dan didapatkan 20 judul dan abstrak yang kami inklusi dalam penelitian kami. Dan polylactic acid adalah polimer biodegradable yang berasal dari sumber daya seperti pati, jagung, tapioka, dan serbuk pati. Proses pembuatannya cukup kompleks, namun didasarkan pada raw materials atau bahan baku yang mudah ditemukan, mudah ditumbuhkan, difermentasi, dan dibentuk menjadi kemasan-kemasan. Ketika kemasan ini sudah tidak digunakan kembali, bisa dikompos kembali menjadi bahan baku atau didaur ulang secara kimia menjadi larutan asam laktat. Proses pembuatannya sendiri ada dua, yaitu secara kimia maupun secara fermentasi. Proses secara fermentasi jauh lebih diminati karena yang pertama, penggunaan petrokimia yang rendah, impact terhadap lingkungan yang rendah sehingga baik untuk lingkungan, dan yang ketiga adalah kemurniannya dapat dijaga. Sifat-sifat PLA yang selama ini menjadi keunggulan adalah yang pertama, PLA ini transparan. Lalu PLA permeabilitasnya lebih baik terhadap karbon dioksida sehingga emisi gas karbonnya rendah. Ketahanannya terhadap air, lemak, dan minyak cukup baik dan menunjukkan sifat penghalang cahaya ultraviolet yang lebih baik dibandingkan LDPE. Polylactic acid diaplikasikan dalam berbagai sektor-sektor industri, sektor kedokteran, pertanian, bahkan sampai transportasi. Berikut adalah beberapa contohnya. PLA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan plastik konvensional, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu adalah biodegradabilitas yang tinggi, sehingga dekomposisi alami oleh panas, lembab, atau enzim jauh lebih mudah. Pemanfaatan bahan baku alami yang dapat terurai secara hayati dengan biaya produksi yang rendah,
aksesibilitas yang tinggi dan fleksibilitas dalam manufaktur, penelitian dari NQ menemukan bahwa pada hari ke-80, PLA terbukti dapat terdegradasi dengan baik di lingkungan tanah dan lebih efisien pada lingkungan kompos. Dan pada hari ke-28, seperti yang kita lihat di foto, PLA sudah mulai terurai dan maksimal pada hari ke-80. PLA menggunakan bahan baku alami yang dapat terurai secara hayati, biasanya digunakan adalah dari jagung. Dan dari data pada tahun 2018 didapatkan bahwa PLA ini baru 10,3% kapasitas produksi global, sehingga PLA masih merupakan bioplastik dengan potensi produksi yang sangat tinggi sekali. Jika kita lihat daripada PET adalah 25,6% atau plastik konvensional yang kita gunakan sehari-hari, maka apabila PLA dapat lebih diefisienkan lagi, produksi globalnya dapat menjadi jauh lebih baik daripada PET. Penelitian lain dari Fonseca juga menunjukkan bahwa PET dan PS memiliki dampak lingkungan yang lebih tinggi, yang paling tinggi untuk menipiskan lapisan ozon dan perubahan iklim. Dan PLA terbukti secara sains lebih rendah dampak untuk lapisan ozon dan perubahan iklimnya. PLA juga dari penelitian Tolinski didapatkan bahwa PLA memiliki dampak karsinogen yang lebih rendah, global warming yang lebih rendah, penipisan ozon yang lebih rendah, dampak terhadap respirasi atau sistem pernapasan yang lebih rendah, dan juga pengurangan penggunaan bahan baku fosil yang lebih tinggi. Penelitian dari Nikolic mendapatkan bahwa PLA memiliki emisi gas CO2 yang paling rendah, yaitu 0,5 kg CO2 per kilogram polimer dibandingkan dengan PC, PS, PET, PP, atau LDPE atau plastik-plastik konvensional yang sudah digunakan. PLA memiliki beberapa karakteristik yang menyebabkan dia sangat potensi sekali menjadi sebuah kemasan. Yang pertama adalah daya lipat yang tinggi, penyegelan yang lebih baik, kejernihan yang lebih baik, 3 kali lebih baik daripada nilon dan 10 kali lebih baik daripada LDPE, penghalang terhadap minyak yang baik, sumber daya terbarukan, penyegelan suhu rendah yang lebih baik sehingga mudah untuk dibuka kemasannya, koefisien gesek yang rendah sehingga kemampuan cetak yang lebih baik, dan PLA diizinkan untuk kontak dengan makanan atau food grade. Keunggulan PLA jika dapat disimpulkan, yang pertama adalah memiliki biodegradabilitas yang tinggi, bahannya terbarukan, sangat fleksibel dalam aplikasi, dan memiliki potensi inovasi yang sangat baik. Namun PLA memiliki beberapa tantangan, yaitu PLA sangat rentan terhadap suhu dan lembab. Apabila suhu terlalu tinggi, maka bisa jadi kemasan tersebut kurang baik. Saat ini dikarenakan sumber daya yang belum maksimal, sehingga biaya produksi PLA masih lebih tinggi dibandingkan dengan plastik konvensional. Lalu, pengelolaan limbah atau infrastruktur pengelolaan limbah dari PLA sendiri masih belum maksimal, sehingga masih sering kita temukan PLA yang berakhir di pembuangan sampah atau dibakar. Dan daya tahan jangka panjangnya yang kurang baik, ini juga dibandingkan dengan plastik konvensional menjadi tantangan karena tidak bisa digunakan berulang-ulang. Namun, yang kita inginkan adalah proses biodegradabilitasnya yang menyebabkan pengurangan daripada dampak lingkungan. Kesimpulan daripada penelitian kami adalah PLA merupakan bahan pengemasan ramah lingkungan dengan keunggulan seperti biodegradabilitas tinggi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Namun tantangan seperti ketahanan yang terbatas, biaya produksi yang tinggi, kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah masih menghambat adopsinya secara luas. Pengembangan teknologi dan infrastruktur masih diperlukan untuk memaksimalkan potensi PLA sebagai alternatif plastik konvensional. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.